Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Ulumul Quran, masih di tempat kediaman Ustaz Tusfi Nalatas dalam udara yang begitu cerah ya. Alhamdulillah kita jumpa dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Tusfi Nalatas dan Ustaz Alvan Sunardi. Kita akan mengambil tema seruan Allah kepada kaum muslimin untuk bersatu dengan berpegang pada tali Allah. Assalamualaikum Ustaz Tusfi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Alvan. Ya baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan nanti oleh Ustaz Tusfi Nalatas. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Almas di Magelang, dan Radio Komunitas di Bondowoso, dan juga Radio Rasil Mercy di Yogyakarta. Baik, kita akan mengambil tema seruan Allah kepada kaum muslimin untuk bersatu dengan berpegang pada tali Allah. Kepada Ustaz Alvan untuk pengantarnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pemirsa televisi Silaturrahim, pendengar radio Silaturrahim dimanapun berada, alhamdulillah kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya yang tak mungkin kita dapat menghitungnya. Percayalah bahwasannya kelestarian kehidupan kita, kesehatan kita, itu merupakan eksistensi rahmah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah satu detik pun nikmat-nikmat itu meninggalkan diri kita. Kalau 1 menit saja rahmat Allah meninggalkan diri kita, maka kita akan pasti binasa. Maka selama kita masih sehat ini, berarti itu tangan-tangan Allah masih menjamah diri kita, yang kita katakan dengan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Mari kita alokasikan segala karunia ini untuk memproteksi diri menjadi hamba yang baik, yang bertakwa, yang bersyukur. Dan tanda orang yang bersyukur itu adalah taat terhadap perintah-perintah Allah, lalu menjalin kesatuan, mengkonsolidasikan saudara kita, supaya kita betul-betul bermakna dalam kehidupan yang sangat sementara ini. Tidak centang perenang, tidak berpecah belah, karena itu semua tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema yang hendak kita renungkan pada kali ini adalah masih dalam tema kemarin yang 2 sesi telah berlalu, yakni judulnya adalah mengapa umat muslim ini terpecah belah. Padahal mereka bertuhan-tuhan yang satu, yang esa, beragama yang sama, nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama, syariat sholatnya pun sama. Tetapi pertanyaannya, mengapa umat muslim ini justru terpecah belah? Dengan pertanyaan itu sekaligus menjawab bagi diri kita,
Kalau masih terpecah belah, berarti bukan syariat Allah yang kita lakukan. Kalau masih terpecah belah, berarti ada unsur-unsur yang kita agungkan selain unsur dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita renungkan pada pertemuan kali ini seruan Allah untuk bersatu dalam agama atau tali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang kita dengarkan dan sangat familiar kita hafal bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, bersatulah di jalan yang Allah ridhai, yakni Islam ini, dan janganlah kalian terpecah belah. Tetapi kenyataannya seruan ini sebatas seruan, ayat sebatas ayat yang indah kita baca, yang kita lantunkan di mana-mana. Tapi dalam realitas kehidupan sehari-hari kita cenderung masih senang untuk berpecah belah dengan segala alibinya, dengan segala argumentasinya. Masing-masing mempertahankan argumentasinya bahwa seolah-olah perpecahan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan dan direalisasikan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengundang dan menyuruh kita untuk hanya taat kepada Allah, mengikuti Allah, loyal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah. Maka namanya agama kita adalah namanya Islam. Artinya penyerahan yang total terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika bukan totalitas kepada Allah, tidak loyal kepada Allah, cenderung di situ akan tersematkan keinginan untuk berpecah belah. Saya bacakan satu ayat di dalam surat Al-Imran ayat yang 100. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian taati sekelompok manusia, sekelompok orang-orang yang telah diberikan Alkitab, maka niscaya mereka akan memurtadkan kamu setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di lain kitab suci Al-Qur'an kita ini banyak buku-buku atau kitab-kitab atau banyak ormas-ormas. Jika kita tidak loyal terhadap kitab Allah, niscaya kita mengikuti buku-buku yang lain itu, kecenderungannya kita akan susah untuk bersatu padu dan tidak dapat mempergunakan nikmat Allah berupa penglihatan, pendengaran, dan hati, karena itu akan menjadi buta. Maka demikian insya Allah sebagai muqaddimah, insya Allah nanti akan dijabar luaskan oleh guru kita bersama, yakni Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Kepada beliau waktu kami persilakan, falyatafaddal mashkuran Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Alvan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini, begitu juga bersama kita Ustadz Muhammad Krisna, Neza, semua kru, seluruh keluarga besar Radio TV Silaturahim, Anda Hasuni yang ikut menghadiri acara kita di pagi hari yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada saat ini masih berada di hari-hari yang mulia,
dari bulan Rajab yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Arti diharamkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga, menjunjung tinggi kehormatan dari bulan ini, tidak melakukan kezaliman, tidak melakukan dosa-dosa. Dengan kita bertaubat kepada Allah, kembali kepadanya, memperbaiki apa-apa yang salah dari perbuatan kita, meluruskan yang bengkok, membersihkan jiwa kita, maka kita termasuk dari orang-orang yang menjaga dan memuliakan kehormatan ini. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Begitu juga taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjaga kehormatan dari bulan ini, akan lebih cepat mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita dari hamba-Nya yang masuk dalam firman Allah yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu kembali kepada Allah, bertaubat. Begitu pula memohon ampun dengan penuh penyesalan dan kekhusyuan dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Menyadari akan kelemahan kita sebagai hamba. Dan juga menyadari bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang tidak mungkin akan dapat menjaga kebersihan hidup kita, kelurusannya, kecuali dengan bantuan Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya atas kalian, tak mungkin seorang pun dari kalian akan mampu menjaga kesucian dirinya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tapi Allah yang mensucikan siapa yang dikehendaki. Nah, kalau kita menghormati, hurmatillah, kehormatan Allah yang mengharamkan bulan ini dan bulan-bulan haram yang lain, insya Allah di bulan-bulan yang lain di luar bulan haram, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga, memelihara kita. Dengan berbuat kebaikan, balasan yang akan datang lebih baik. Dengan kita menjaga, Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita semua. Mudah-mudahan para pendengar, para pemirsa, dan kita semua kaum muslimin di negeri kita ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa yang kita lakukan, perbaiki yang rusak dari kehidupan kita, kemudian jauhkan kita dari berbagai macam bencana, dan Allah pulihkan kesehatan umat kita dan mencabut bencana yang sedang memayungi dan melanda bangsa kita, yaitu COVID-19, dan kita harapkan mudah-mudahan tidak terdapat lagi virus, penyakit-penyakit yang lain yang mengancam, yang membawa petaka dan menimbulkan ketakutan. Nah, jalan ke sana hanya dengan kembali memohon ampun, bertaubat, memperbaiki kesalahan kita. Di antara kesalahan yang kita lakukan kaum muslimin adalah berpecah belah dalam agama Allah. Kita meninggalkan tali Allah sebagai ikatan yang menjadi ikatan di antara kita. Kita gantikan dengan tali-tali at-taifiyah, sektarian, kelompok, madhab, dan golongan. Padahal semua ini merupakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akibat dari perpecahan, kita melahirkan pertentangan, pertentangan menimbulkan kelemahan, akhirnya kita bukan hanya lemah secara lahir, tapi secara batin juga kita lemah, dan dengan mudah bencana-bencana akan datang kepada kita semua. Oleh karena itu, kalimat tauhid yang merupakan kalimat yang dibawa dan dikumandangkan, disampaikan oleh para nabi dari satu kepada yang lain, hingga Nabi kita Muhammad SAW diteruskan oleh para penerusnya yang mengajak kita semua untuk berpegang kepada kalimat tauhid. Di samping kalimat tauhid ini sebagai semboyan, dia juga sebagai ikatan di antara kita. Menuntut kita yang berpegang kepada kalimat tauhid untuk mentauhidkan kalimat kita, untuk menyatukan kalimat kita. Begitu kita berserah diri kepada Allah, dengan sendirinya kita siap
untuk menerima apa yang datang dari Allah dan tunduk kepada seruan-seruan dan ajakannya. Kalau kita menyambut seruan Allah dan berserah diri padanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan penuhi janjinya untuk kita. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Kalau kalian tepati, penuhi ya, apa yang kalian janjikan dengan mengikuti ajaran yang aku turunkan bagi kalian, aku akan memenuhi janjiku. Dengan apa? Dengan melimpahkan rahmatnya kepada kalian dan juga perlindungan dan penjagaannya. Dan janji-janji kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan penuhi. Tapi kalau kalian mengabaikan seruan Allah, kalian juga berpecah belah dengan meninggalkan tali Allah sebagai ikatan yang mengikat kalian. Kalian memilih untuk berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan. Bagaimana kalian menuntut Allah untuk memenuhi janjinya? Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di kota suci Mekah, membimbing dan membina sahabatnya, bukan hanya mengajak mereka untuk berpegang kepada kalimat tauhid, tapi juga mengajak mereka untuk mentauhidkan kalimat mereka. Walaupun jumlah mereka sedikit di tengah-tengah mayoritas kaum musyrikin, tapi yang sedikit ini kokoh dan kuat karena mereka semua berpegang pada tali Allah. Cobaan mendera mereka, penganiayaan, penyiksaan, pengucilan, pemboikotan, tapi tidak membuat mereka yang bersatu berpegang pada kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk surut semangat dan keyakinan mereka, tapi membuat mereka justru semakin solid. Semakin yakin akan janji Allah. Sebagian mereka dipaksa untuk hijrah menuju ke negeri Habasyah karena tekanan yang berat, sedangkan kebanyakan dari mereka kaum mustad'afin, terpaksa mereka berlindung menuju Habasyah. Rombongan demi rombongan berangkat menuju Habasyah. Sebahagian dari mereka wafat di sana. Sebahagian dari mereka kembali ke Madinah, kembali ke Mekah. Sebahagian lagi menetap di Habasyah hingga mereka bersama-sama hijrah menuju kota suci Madinah, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Apakah membuat keyakinan mereka melemah? Keimanan mereka meredup? Membuat mereka frustasi dengan tekanan yang begitu berat? Tidak, karena mereka tahu bahwasannya kebenaran yang mereka pegang dan mereka perjuangkan membutuhkan kesabaran. Dan bukan hanya mereka yang mengalami cobaan ini, nabi-nabi, rasul-rasul sebelum mereka, sebagaimana yang Al-Quran ceritakan, juga mengalami cobaan yang serupa. Ini pendidikan Nabi kita melalui Al-Quran Al-Karim, dengan kisah-kisah yang Allah ceritakan mengenai umat sebelum mereka. Lalu mereka berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, yang pertama Nabi lakukan adalah mempersaudarakan kaum Ansor yang tadinya berpecah belah, berperang, bermusuh-musuhan dalam waktu yang lama. Mempersaudarakan kaum Ansor satu sama lain, kemudian menghapuskan dendam-dendam jahiliyah dan asabiyahnya, juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dengan persaudaraan dan persatuan di bawah naungan Allah dan berpegang kepada talinya, membuat kekuatan mereka hari demi hari semakin berkembang. Pada saat itu kita tahu bahwasannya kota suci Madinah berada pada dominasi Yahudi. Suku-suku Yahudi yang berdiam di kota Madinah, mereka menikmati keuntungan panen dari peperangan dan pertumpahan darah yang berlangsung di tengah-tengah kaum Ansor. Kemudian mereka membagi-bagi kekuatan mereka untuk bersekutu bersama suku-suku di Madinah. Ada yang bersekutu bersama Khazraj, ada yang bersekutu bersama Aus. Di belakang mereka orang Yahudi yang menarik keuntungan, sepintas mereka berlawanan, padahal sebetulnya mereka memanfaatkan orang-orang yang lugu ini, Khazraj dan Aus, untuk menjadi apa? Menjadi domba-domba yang mereka adu. Akhirnya peperangan mau tidak mau membutuhkan biaya dan senjata. Mereka membeli senjata dari orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu mereka.
Mereka juga menjual ternak mereka, menjual juga kebun-kebun mereka, sampai-sampai mereka menggadaikan diri mereka untuk biaya perang demi melampiaskan kebencian mereka dan dendam mereka. Datang Nabi ke Madinah, menjumpai kaum Ansor di Madinah. Dulunya mereka terlibat dalam dendam kusumat yang panjang. Nabi menyerukan di antara mereka bahwa dendam jahiliyah harus dihapuskan. Lalu Nabi berhadapan dengan realita yang pahit. Kebanyakan dari mereka terlilit hutang atau menggadaikan kekayaan mereka. Orang-orang di Madinah yang berdagang, kebanyakan modal mereka adalah pinjaman dari bankir-bankir Yahudi. Oleh karena itu sebagian besar keuntungan harus masuk ke apa? Ke kantong bankir-bankir Yahudi. Akhirnya Nabi kita mengelola masyarakat Madinah dengan bersatu, menyatukan potensi mereka, kekuatan mereka. Lalu melalui karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi berhasil membersihkan masyarakat Madinah dari beban yang melilit mereka. Hutang-hutang terbayar, akhirnya pasar mereka kelola, ekonomi mereka tangani dengan usaha mereka dan juga modal-modal yang mereka miliki. Kaum muhajirin yang tidak memiliki modal juga mampu berdagang dengan baik di pasar. Akhirnya hegemoni Yahudi, baik secara ekonomi, demikian pula sosial, karena melalui ekonomi mereka mampu untuk membangun kekuatan sosial. Begitu juga secara militer semakin melemah. Orang-orang Yahudi melihat bahwa ini ancaman untuk mereka. Keuntungan yang biasanya mereka raih melalui peperangan yang mereka kobarkan telah berakhir. Akhirnya muncul kebencian di hati mereka kepada Nabi kita dan kaum muslimin. Mereka betul-betul panas menyaksikan kaum muslimin yang sedang bermesraan. Duduk bersama-sama dalam masjid, tertawa, tersenyum, menceritakan keberhasilan-keberhasilan mereka. Juga nikmat yang Allah berikan karena mereka beriman dan bersatu di jalan Allah. Akhirnya menurut riwayat, seorang Yahudi yang kebetulan cukup pandai di antara mereka mengadakan pertemuan bersama tokoh-tokoh Yahudi. Pertemuan rahasia. Atas usulan seorang Yahudi yang bernama Syas bin Qais. Syas bin Qais. Dia mengatakan kepada pemuka Yahudi, kalau dibiarkan keadaan ini berlangsung, maka pengaruh kita, kekuatan kita, perekonomian kita semua akan hancur. Orang-orang di Madinah mulai berpaling meninggalkan kita, menghadapkan wajah mereka kepada Rasulullah. Lalu mereka bertanya, apa yang bisa kita lakukan? Akhirnya Syas bin Qais beserta beberapa orang menganjurkan kita kembali mengajak mereka untuk berpecah belah. Mereka bertanya bagaimana caranya? Sekarang mereka telah disatukan oleh Islam. Akhirnya Syas bin Qais mengusulkan untuk membayar 2 anak dari Aus dan Khazraj. Satu yang dari Khazraj menyanyikan lagu-lagu kemenangan mereka ketika mengalahkan Aus dan korban mereka. Yang dari Khazraj juga dibayar untuk menyanyikan lagu-lagu kemenangan. Anak-anak ini tidak tahu apa-apa dulu. Ketika kaum muslimin sedang berkumpul di masjid, kaum Ansor dan Muhajirin, Ansor dulunya Khazraj dan Aus, sekarang berubah menjadi Ansor. Tahu-tahu seorang anak dari Aus membacakan syair-syair yang menggambarkan kemenangan Aus. Juga kekalahan yang dialami Khazraj dan korban-korban yang berjatuhan. Ketika si Aus sedang membacakan anak Aus ini yang membacakan syair, dijawab oleh seorang anak dari Khazraj yang membacakan juga syair kebalikannya. Akhirnya kaum Ansor merasa bahwa ini kesengajaan. Aus ternyata masih belum melupakan dendam mereka. Begitu juga menurut Aus, Khazraj juga masih belum melupakan dendam mereka. Bahwa persatuan ini hanya kepura-puraan. Akhirnya emosi memanas pada saat itu. Kaum Muhajirin mengingatkan mereka, tapi setan di kepala mereka.
Akhirnya mereka bersepakat untuk kembali mengobarkan peperangan sebagaimana di masa-masa yang lampau di tempat yang dinamakan Al-Harrah, tempat di mana mereka biasa berperang. Aus kembali ke tengah-tengah kaumnya mengumpulkan pasukan, begitu juga Khazraj. Akhirnya seorang muhajir datang bergegas-gegas kepada Rasulullah SAW, menyampaikan berita, ya Rasulullah, Aus dan Khazraj kembali terjerumus dalam fitnah. Lalu Rasulullah bertanya, apa sebabnya? Disebutkan sebabnya. Begitu disebutkan sebabnya, langsung Rasulullah tergopoh-gopoh mendatangi mereka yang sudah hampir berperang. Tahu-tahu turun firman Allah dalam surah Al-Imran, itu ayat-ayat yang tadi dibacakan oleh Ustaz Alfani, itu ayat 100. Ternyata ini sebetulnya merupakan perangkap jebakan yang dibuat oleh orang Yahudi yang membayar dua anak tersebut untuk mengobarkan fitnah kebencian. Tapi karena Aus sama Khazraj kepala mereka sedang dipenuhi oleh syaitan, dikuasai hawa nafsu, mereka lupa. Turun ayat-ayat Allah menyentuh hati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba min qablikum yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Apabila kalian mentaati, mengikuti seruan ajakan sekelompok dari orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, maka mereka akan mengembalikan kalian dalam keadaan murtad setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana patut kalian kembali ke dalam kekafiran? Padahal kalian masih segar, di tengah-tengah kalian ayat-ayat Allah dibacakan. Dan di tengah-tengah kalian terdapat Rasulullah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang kepada tali Allah, maka orang tersebut berarti telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Nabi begitu menjumpai keadaan mereka yang sedang panas, membara, dilupakan oleh syaitan. Nabi mengatakan, tarji'unu kuffaran wa ana baina dhahranaikum. Apa kalian akan kembali ke dalam keadaan kafir? Sedangkan saya masih di tengah-tengah kalian. Ya beribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal leher sebahagian yang lain. Kemudian Nabi membaca ayat-ayat tadi yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu para sahabat mendengarkan ayat-ayat tadi, mereka tersadar. Apalagi dengan kelanjutan dari ayat-ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wala tamutunna illa haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, bukan hanya ketakwaan sebatas kulit, bukan hanya sebatas lisan, tapi ketakwaan yang berasal dari kesungguhan dan kekhusyuan kepada Allah. Ini baru ketakwaan yang akan membuahkan hasil. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum alal Islam, tapi mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan diri kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun. Bukan mengatakan jangan biarkan diri kalian mati dalam keadaan, melainkan kalian dalam keadaan Islam, tidak. Tapi muslimun. Maksudnya apa? Hendaknya kalian selalu berada dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Tunduk kepadanya hingga bila kematian menjemput kalian, kalian dalam keadaan muslimun. Dalam keadaan muslimun artinya bersama-sama berserah diri kepada Allah, bersatu di dalamnya. Ini merupakan peringatan bagi kita untuk tidak membiarkan syaitan masuk di tengah-tengah kita, memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kita tetap dalam keadaan muslimin, berserah diri kepada Allah. Kalau kita berserah diri kepada Allah, syaitan tidak akan berdaya kepada kita. Tapi begitu hati kita dimasuki oleh hubbud dunia, kecintaan kepada dunia, dikuasai oleh kefanatikan, maka akan lahir al-baghyu. Seperti yang kita ceritakan pada kajian-kajian sebelumnya, yang menjadi faktor utama perpecahan di antara umat. Jadi jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Artinya tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah, baik hidup maupun pada saat kita mati. Jadi jangan biarkan benak kita, hati kita dikuasai oleh al-asabiyat yang memecah belah kita. Kemudian Allah ingatkan kaum Ansor akan masa lampau mereka. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingat nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'a, ketika dulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan. Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana derita kalian? Bagaimana kerugian kalian? Begitu pula korban-korban yang berjatuhan, yang melahirkan kebencian yang tak kunjung padam. Menghabiskan potensi kalian. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kalian. Dalam suasana yang penuh kecintaan, keakraban. Karena Allah fayu'allif, membuat hati yang tadinya bermusuhan menjadi apa? Menjadi akrab, saling menyayangi dan saling mencintai. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kalian dalam keadaan penuh keakraban dan kecintaan. Bagaimana perasaan kalian setelah merasakan hal ini? Yang sebelumnya kalian dikuasai kebencian. Fa'asbahtu bini'matihi ikhwana. Maka kalian berubah dengan nikmat Allah. Sebelumnya kalian bermusuh-musuhan. Begitu Allah satukan hati kalian. Kalian dengan nikmat Allah bersaudara. Persaudaraan dalam nikmat Allah beda dengan persaudaraan dalam kelompok dan golongan. Persaudaraan dalam nikmat Allah bersatu di dalamnya akan membuat hati betul-betul penuh dengan limpahan rahmat, kasih sayang, kepedulian. Bukan hanya kita mementingkan diri kita, tapi kita selalu berjuang untuk bersama-sama menikmati nikmat dan karunia Allah. Sifat ego akan hilang, berganti dengan apa? Dengan kepedulian, rasa prihatin. Juga membuat tangan kita dengan murah membantu sesama saudara kita. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dan dulu kalian, ketika kalian masih berperang satu sama lain, tenggelam dalam kekafiran, kalian berada di tepi, di bibir api neraka. Fa'anqadhakum minha. Lalu Allah selamatkan kalian daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian menerima dan mendapatkan petunjuk Allah. Berjalan dalam hidup ini dengan mengikuti petunjuk Allah. Ini nasihat yang menggetarkan kalbu. Tidak berpihak kepada Aus, tidak berpihak kepada Khazraj, tapi menjelaskan akar persoalannya. Sebabnya fitnah dari musuh-musuh Islam. Tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa betul ajakan untuk berpecah belah datang dari Yahudi, tapi semua kembali kepada kita. Kalau kita menyambut, berarti kesalahan pada kita. Tapi kalau kita menolak, mereka tidak akan mampu memaksa. Oleh karena itu syaitan ketika datang di hari kemudian nanti, ketika umat manusia menggugat dan menghujat mereka di hadapan Allah, syaitan mengatakan apa? Qala qarinuhu rabbana ma adlaltuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qala qarinuhu rabbana walakin kana fi dhalalin ba'id. Wahai Tuhan kami. Ini ucapan dari syaitan dan sekutu-sekutunya. Bukan saya yang menyesatkan dia, tapi memang dia yang berada dalam kesesatan ketika saya ajak menyambut. Kalau dia nggak mau, syaitan nggak bisa maksa sama sekali. Buktinya banyak orang yang tidak mengikuti syaitan.
Begitu juga Zionis, memang mereka ingin memecah belah kita untuk kepentingan mereka agar menguasai ekonomi kita, agar juga mengendalikan kehidupan sosial kita, kehidupan politik yang sesuai dengan kepentingan mereka. Tapi apakah mereka bisa memaksa? Tidak. Kalau kita tidak menyambut, mereka tidak akan berdaya. Jadi kalau kita hanya menyalahkan Zionis, menyalahkan Barat, menyalahkan Amerika, atau menyalahkan Cina, yang salah sebetulnya kita yang mau dipecah belah dan diadu domba. Tapi karena kita tidak yakin kepada Allah, kita beranggapan seolah-olah kita dikontrol oleh mereka. Padahal negara-negara ini tidak mampu untuk mengendalikan COVID di tengah-tengah mereka. Bagaimana mungkin mampu mengendalikan kita? Tapi pada saat kita menjadi hewan, menjadi binatang yang tidak berakal, disodorkan oleh mereka apa-apa yang kita sukai, maka kita kehilangan kendali diri kita. Lalu kita bukan memperbaiki diri kita, tapi justru kita menyalahkan musuh. Musuh memang jelas-jelasan pasti akan merugikan kita. Mereka dalam hal ini berjuang untuk kepentingan mereka, tapi yang salah kita mau menjadi objek, menjadi domba dari musuh-musuh kita yang merupakan serigala-serigala yang lapar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di tengah-tengah kalian kalau menyaksikan kondisi seperti ini jangan berdiam. Bukan malah ikut berpihak kepada kelompok A, kepada kelompok B. Hendaklah di tengah-tengah kalian tampil satu umat. Ini bukan satu orang, satu umat. Di mana tempat tampil orang-orang yang sadar. Mengajak kemana? Bukan mengajak kepada kelompok maupun golongan, tapi yad'una ilal khair, mengajak kepada apa? Segala kebaikan. Berpecah belah adalah hal yang buruk. Berselisih, bertentangan lebih buruk lagi. Tapi bersatu, bekerja sama, kemudian kita berjuang seiring seirama menegakkan kalimat Allah. Ini yang akan membuat kita menjadi kuat. Membuat rahmat Allah juga turun kepada kita semuanya. Jadi hendaklah di antara kalian tampil satu umat yang bertugas yad'una ilal khair, mengajak kepada segala kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan melakukan amar ma'ruf. Kata ma'ruf ini untuk menjelaskan bahwa apa? Seruan Islam itu bukan mengajak kepada sesuatu yang asing, tapi sesuatu yang ada dalam fitrah dan naluri manusia. Keadilan, kejujuran, amanat, kebajikan, bekerja sama. Mengajak kita untuk meninggalkan penyembahan berhala, karena ini kebodohan menjerumuskan kita manusia yang berakal menjadi orang-orang yang tidak berakal. Mengajak kita kembali kepada pencipta kita, itu merupakan hal yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Kata mungkar mencakup segala perbuatan yang diingkari oleh fitrah manusia. Oleh karena itu, syirik merupakan hal yang mungkar, yang akan memecah belah kita. Begitu juga khianat, kebohongan, kezaliman adalah perbuatan-perbuatan yang mungkar. Begitu juga perbuatan yang keji, termasuk diantaranya minuman keras. Negara kita ini yang dikenal sebagai negara Pancasila katanya, ternyata melegalkan hal-hal yang bisa merusak kemanusiaan manusia dan mencabik-cabik persatuannya. Pemerintah kita ternyata melegalkan produksi miras di Irian. Yang heran, rakyat Irian dan gubernurnya menolak karena tidak ingin rakyatnya ini terjerumus dalam kehancuran. Bahkan angka kematian akibat miras dan kekerasan berkembang di Irian. Gubernurnya Lukas menolak sampai mengancam untuk membakar toko-toko yang menjual miras. Dan dia bukan dari seorang Muslim, tapi dari apa? Seorang Nasrani. Tapi dia mencintai rakyatnya. Tidak ingin rakyatnya dijadikan sebagai apa? Domba-domba bagi serigala-serigala yang tidak memiliki peri kemanusiaan. Juga di NTT. Kemudian di Sulawesi Utara. Lalu kita bertanya, tugas pemerintah apa? Kalau bukan untuk menjaga rakyatnya.
Apa hanya karena untuk pendapatan daerah, pendapatan negara? Karena kita terlilit oleh hutang akibat salah kelola, lalu kita korbankan rakyat kita. Pada tahun 50-an, Amerika berusaha untuk menghentikan penjualan miras. Karena mereka melihat ternyata miras ini apa? Berbahaya yang luar biasa. Tapi mereka tidak berhasil. Malah terjadi penyelundupan yang dikelola oleh mafia-mafia yang menyelundupkan minuman keras. Sedangkan di negeri kita rakyat sebelumnya mayoritas tidak mengenal miras. Hanya sebagian kecil. Bukan diobati yang sakit, malah yang sehat mau disakiti. Mau dirusak. Padahal kita tahu bagaimana efek dari miras ini. Yang menimbulkan akhirnya waliyadzubillah pertengkaran, kebencian, kerusakan rumah tangga. Membuat orang juga kehilangan kemampuan dia untuk bekerja dengan baik, kehilangan akal sehatnya. Lalu kita bertanya, apakah Pancasila hanya sekedar isapan jempol? Di mana kemanusiaan yang adil? Jadi kalau kita lihat betul-betul, mereka hanya menggunakan Pancasila sebagai semboyan atau sebagai kedok untuk menutupi wajah mereka yang sebenarnya. Lalu kita bertanya, kemana perginya Bapak Wakil Presiden kita yang juga sebagai Ketua Majelis Ulama dalam menghadapi hal ini? Apa tidak ada suara? Seharusnya pemerintah atau pejabat-pejabat yang tidak tahu, yang tidak mengenal agama Allah, ditegur dan diingatkan untuk menghentikan hal-hal seperti ini. Ini dapat betul-betul menimbulkan kerusakan di tengah bangsa kita. Dapat mencabik-cabik mereka. Kalau rakyat dan pemuda kita terkena pengaruh miras, akan sulit untuk dikendalikan. Lalu kita bertanya-tanya, apakah ini hanya sekedar untuk meningkatkan pendapatan negara? Tapi dengan kerusakan moral yang begitu dahsyat, apakah ada tangan-tangan di belakang layar yang ingin merusak dan menghancurkan bangsa kita? Oleh karena itu kita ingatkan kepada anak bangsa kita untuk menolak kerusakan dalam bentuk apapun. Dan dibutuhkan persatuan dan suara yang bulat, baru akan dapat melahirkan perubahan. Tapi kalau kita berpecah-pecah, kita hanya berjuang untuk kepentingan kelompok dan kecintaan pada dunia, maka jangan harap bangsa kita akan mengalami perubahan dan perbaikan. Jadi Allah ingatkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang benar-benar meraih keuntungan. Kata muflihun diambil dari aflaha yuflihu. Kata aflaha yuflihu diambil dari kata al-filaha yang artinya bertani. Al-falah adalah petani, sedangkan aflaha petani yang beruntung dengan hasil panen mereka. Kita sekarang mirip dengan orang-orang yang bertani. Kalau kita ingin sukses mendapatkan hasil pertanian kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini. Jadi bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada golongan, tapi mengajak untuk melakukan segala kebaikan, memperjuangkan yang ma'ruf dan memerangi serta mencegah segala macam bentuk kemungkaran agar tidak merambat dan merusak. Termasuk diantaranya berpecah belah ini merupakan hal yang mungkar, diingkari oleh Allah, tapi ternyata disambut oleh sebagian kaum muslimin. Mereka menganggap bahwa ini merupakan hal yang biasa. Hal yang biasa. Memang sampai hari kiamat nanti tidak akan mungkin umat manusia ini semua bersatu, ya, bersatu di jalan Allah. Ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi antara yang beriman dan kafir ini tetap akan berlangsung hingga hari akhir. Tapi kalau orang mengaku beriman dan berserah diri pada Allah, kalau mereka berpecah belah, maka yang satu beriman, yang satu bukan orang beriman. Jadi perintah untuk bersatu, berpegang kepada tali Allah tidak ada tawar-menawar. Oleh karena itu lepaskan tali kelompok dan golongan kalian yang rapuh, yang kokoh dan kuat, yang akan menyelamatkan kalian dunia dan akhirat adalah tali Allah, yaitu al-Islam, dengan kitab sucinya. Lalu Allah ingatkan kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat.
Jangan kalian termasuk dari orang yang berpecah belah. Satu, kemudian dipecah-pecah, yang kuat menjadi lemah, yang besar menjadi kecil. Akhirnya wibawa kalian hilang walaupun kalian banyak. Jadi jangan kalian termasuk dari mereka-mereka yang berpecah belah, waktalafu, dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang kepada mereka al-bayinat, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang terang benderang, yang tidak sama sekali meragukan sedikit pun. Wa ulaika lahum adzabun azim, dan bagi mereka Allah sediakan azab yang maha besar. Ayat ini melarang kita berpecah belah dan berselisih. Tahu-tahu ada yang membuat hadis palsu, ikhtilaf ummati atau ulama ummati rahmah, perselisihan umatku atau ulama umatku rahmah. Hadis ini hadis maudhu. Walaupun ada sebahagian orang yang mensahihkan, tapi orang tersebut hampir dikatakan orang yang tidak menguasai ilmu hadis dengan sebaik-baiknya. Karena seandainya sanadnya sahih saja, isinya bertentangan dengan Quran ditolak, apalagi sanadnya pun tidak kuat. Tapi ada orang memang yang demen mengumpulkan sampah. Dan mereka memandang sampah ini sebagai apa? Sebagai emas dan hiasan. Ini yang kita sayangkan. Quran yang merupakan cahaya mereka abaikan, mereka gantikan dengan tumpukan-tumpukan sampah yang berisikan kebohongan, yang menganjurkan kerusakan dan perpecahan di antara umat. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarang kita berpecah belah dan berikhtilaf. Arti ikhtilaf itu yang satu ngalor, yang satu ngidul. Kata khalafa yukhalifu artinya apa? Yang satu ke timur, yang satu ke barat. Bertemu mungkin enggak? Gak mungkin bertemu. Kalau perbedaan pendapat, naam. Tapi kalau sudah ikhtilaf, itu akibat dari perbedaan pendapat yang disikapi oleh orang yang tidak berakal, dikuasai hawa nafsu, mengatakan kalau kamu tidak mau ikuti saya, kita berpisah. Seperti yang kita jumpai pada mereka-mereka yang dikuasai fanatisme kelompok dan bergolongan. Dan Allah mengancam, Allah akan sediakan bagi mereka azab yang maha besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana mereka-mereka yang bersatu akan membawa suasana yang bercahaya dan terang benderang. Sedangkan perpecahan akan membawa kehidupan yang gelap gulita. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Azab yang maha besar ini akan mereka jumpai nanti. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan dengan keadilannya. Yaitu yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Di mana pada hari tersebut manusia terbagi dua golongan. Ada sebahagian yang wajah mereka putih bercahaya, ada lagi sebahagian yang wajah mereka gelap gulita. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum, adapun yang wajah mereka hitam dan gelap gulita, Allah berkata pada mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Maksudnya apa? Yang tadinya muslimun berserah diri kepada Allah, bersatu berpegang pada tali Allah, tahu-tahu berpecah belah, bermusuh-musuhan dan saling bunuh-membunuh. Mereka ini dinyatakan orang-orang yang kembali ke dalam kekafiran, bukan karena menyembah berhala, tapi karena berpecah belah dan bermusuh-musuhan. Akafartum ba'da imanikum, apa kalian patut kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, rasakan azab Allah disebabkan karena kekafiran kalian. Jadi kufur di sini bukan kufur dalam arti menyembah berhala, tapi kufur jenis yang lain. Akibat mereka tidak mengutamakan Allah, syirik masuk di hati mereka, setan mengendalikan mereka untuk berpecah belah dan bermusuh-musuhan. Seperti yang kita jumpai kondisi umat saat ini. Ini yang menyatakan orang yang berpecah belah bermusuh-musuhan masuk dalam golongan orang-orang kafir bukan kita, tapi Rasulullah mengatakan, atarji'una kuffaran wa ana baina dhahranaikum yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Apa kalian akan kembali ke dalam kekafiran
memenggal kepala satu sama lain, padahal saya masih di tengah-tengah kalian. Begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 100 tadi, Rasulullah mengatakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Bagaimana kalian kembali ke dalam kekafiran, padahal ayat Allah masih segar dibacakan di tengah kalian, dan di tengah-tengah kalian terdapat Rasulullah. Berpecah belah di sini karena mereka mau biadu domba, bermusuh-musuhan dan hampir menumpahkan darah. Lalu bagaimana mulut kita yang kita umbar, mencerca sana, mencaci sana, memusuhi sana, memusuhi sini. Media dakwah kita tidak berisikan cinta, yang ada hanya kebencian. Padahal seharusnya sesama kaum muslimin saling menjaga dan melindungi, tidak melakukan kezaliman. Tapi syaitan telah membuat kehilangan kewarasan mereka. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum, adapun yang wajah mereka putih bercahaya, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka mereka ditempatkan dalam rahmat Allah. Di dunia mereka yatarahamun, yuhibbu ba'duhum ba'dha, saling merahmati, saling menyayangi dan saling mencinta. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, di hari akhirat mereka ditempatkan dalam rahmat Allah. Itu tempat orang-orang yang dulu hidup dengan penuh rahmat, kekal abadi untuk selama-lamanya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kalian bil haq. Bukan hanya asal bicara, tapi ini merupakan kebenaran yang hak, yang mutlak, yang tidak meragukan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian perbuat. Kalian mau sembunyikan, kalian melakukan pembenaran tidak berguna. Allah tahu apa yang di hati kalian. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dari hamba-hambanya yang mukhlisin, yang bekerja bukan untuk kelompok, golongan, atau hawa nafsu, tapi menyampaikan risalah Allah. Dan kita harapkan dengan ini dosa kita diampuni, ditutupi oleh Allah, amal kita diperbaiki, keluarga kita, umat kita, dan dikumpulkan bersama-sama menuju Allah dan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Sebagai penutup, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, semua yang terdapat di langit dan di bumi. Tidak ada pemilik kecuali hanya Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah seluruh urusan dikembalikan. Dia maliki yaumiddin, yang akan menyelesaikan pengadilan kita. Lalu kemana mereka yang berpecah belah akan berlindung? Kepada siapa mereka akan memohon pertolongan? Kalau mereka di dunia tidak mendengarkan Allah, memangnya ada Tuhan selain dari Allah? Kalau di dunia ada yang namanya Syiah, ada Sunnah. Sunnah juga terbagi-bagi, ada Salafinya, ada Sufinya, ada Syafi'inya, ada Malikinya, ada Hambalinya, ada Hanafinya. Syiah juga terbagi-bagi ke dalam kelompok-kelompok. Lalu begitu tiba di hari akhirat nanti, nama-nama ini kira-kira diakui nggak di sisi Allah? In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini semua nama-nama yang kalian berikan untuk diri kalian, Allah nggak pernah sama sekali turunkan apa? Izin atas apa yang kalian lakukan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Yang mereka ikuti hanya dugaan dan hawa nafsu. Bagaimana mungkin hawa nafsu akan membimbing kita menuju kebenaran? Oleh karena itu cukup sudah kita dipermainkan selama ini, dipecah belah, diadu domba, masing-masing mengklaim sebagai kelompok yang selamat. Daripada kita mengklaim, lebih baik kita memperbaiki diri kita, mengawasi, mengevaluasi semua perbuatan kita. Jangan kita lebih banyak memandang keluar, pandang ke dalam diri kita dan amal kita. Agar kita betul-betul dapat memperbaiki yang salah. Jangan kebanggaan menutupi kesalahan kita, hanya pandai melihat kesalahan orang lain. Wal'iyadzubillah. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Semua yang kita sampaikan bersumber dari ayat-ayat Allah. Kalau Anda melihat apa yang saya jelaskan dan saya terangkan bertentangan dengan ayat Allah, tolong sampaikan kepada kami. Tapi kalau Anda memahami bahwa apa yang saya sampaikan adalah kebenaran yang datang dari kitab Allah, maka tidak ada alasan bagi Anda
untuk mengelak di dunia maupun di hari akhir. Nanti tugas kami menyampaikan, adapun diterima dan tidak diterima semua kembali kepada masing-masing. Semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ikhwan dan akhwat, demikian tadi Ulumul Quran dengan tema seruan Allah kepada kaum muslimin untuk bersatu dengan berpegang kepada tali Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersatu. Amin. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian juga Neza, Anis Mualim, dan juga Fahri, juga Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.